Udah, boleh dimulai. Guys, ini udah di video. Sok, sok, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami dari kelompok 7 fikih akan sedikit memaparkan materi seputar hakikat dan fungsi perang. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Yang pertama kami ada saudari Gina Indonesia dengan akhir NPM 041, lalu ada Wulan dengan akhir NPM 043, dan ada Rizky Amelia dengan akhir NPM 045, lalu ada Raihan Nur Hafiz dengan akhir NPM 047, lalu ada saya sendiri Muhammad Abdul Latif dengan akhir NPM 074, dan terakhir ada Fauziah Ardianti dengan akhir NPM 076. Baik, mungkin langsung saja ke dalam pembahasan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Gina. Baik, Saudari Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatilu fisabilillahil ladzi yuqatilunakum wala ta'tadu. Yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha yuhibbu mu'tadina wa atumkun sa'afi'atumuyukum wa ajrikum min haitsu ajrazukum. Min haitsu ajrazukum wal fitnatu asyadu minal qatli wala tuqatilukum inda masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum fabatulukum kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa'atulukum kadzalika jazaa'ul kafirina fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takunna fitnatun fayakunna dinu lillahi fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Baik, Artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian, jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Selanjutnya oleh Rehan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tinjauan historis. Rasulullah SAW setibanya di Madinah mengadakan perdamaian dengan kaum Yahudi. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun perjanjian itu banyak dilanggar baik oleh kaum Quraisy maupun Yahudi. Tidak lama kemudian turunlah ayat yang mengizinkan perang, yaitu Udina lilladzina yaqtaluna bi annahum dulimu wa annallahu ala nasirihim
laqadirun alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ila ayyaqulu rabbunallahu walau da'ullahin nasa ba'duhum bi ba'dilahul damat syawamihu wa biya'u wa salatu wa masajidu yudakaru fi hasmullahu katsira wa la yansuruna Allahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah, orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kenyataan kaum musyrikin menghalangi Rasul dan sahabat untuk umroh. Kaum muslimin saat itu merasa berat untuk berperang di dekat Al-Hara. Ini turun sebagai perintah agar kaum muslimin bergerak memerangi orang yang mengganggu perdamaian. Baik, selanjutnya ada tafsir kalimat. Waqatilu fi sabilillahil ladzi yaqatilunakum. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Perkataan qatilu dalam bentuk kata kerja perintah yang mengisyaratkan wajibnya perang terhadap orang yang memerangi. Maka ayat ini dengan tegas memerintah mukmin untuk berperang dengan orang kafir yang tidak mau berdamai atau melanggar perdamaian. Syarat perang yang diperintahkan di sini adalah fisabilillah, di jalan Allah, tidak ada perang selain di jalan Allah. Perkataan yuqatilunakum mengandung arti yang pertama akan memerangi kamu, dan yang kedua sedang memerangi kamu. Awal ayat ini juga memberi isyarat bahwa fungsi perang adalah untuk memperlancar jalannya agama Allah bila ada yang menghalanginya. Yang kedua membela diri dari orang yang memerangi. Sejarah perang dan segala bentuk perseteruan antar manusia sebenarnya seumur dengan sejarah dunia. Perseteruan dan konflik terjadi semenjak Tuhan menciptakan dunia yang terus terjadi selama manusia masih wujud di pentas dunia. Peperangan adalah suatu hal yang sulit dihindari sama sekali sehingga bila tujuannya legal atau syar'i, utamanya untuk mengantisipasi serangan musuh, maka diizinkan bahwa diwajibkan meskipun terasa berat yang dirasakan orang mukmin. Islam memandang pihak non-muslim tidak dari sudut pandang kebencian, fanatisme, dan arogansi. Sikap Islam pada non-muslim manapun yang tidak memusuhi dilandasi oleh toleran, kooperatif atas nama kemanusiaan, dan penghormatan terhadap setiap perjanjian dan kesepakatan. Lalu yang kedua, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Walau perang itu mesti berusaha mengalahkan lawan, tapi tetap ada etikanya yang mesti ditaati. Pada ayat ini ditegaskan wala ta'tadu bahwa jangan bertindak berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sebab Allah tidak mencintai yang melampaui batas. Meskipun dalam situasi-situasi yang telah disinggung di atas diizinkan, bahkan mewajibkan perang, namun agama damai dan rahmah ini tidak membiarkan peperangan yang dilegalkan itu tanpa batasan serta etika. Bahkan dalam hal ini, syariah Islam mendahului hukum perang positif yang dikenalkan dengan hukum humaniter internasional atau HHI yang termaktub dalam Konvensi Jenewa 1864 yang mengalami penyempurnaan melalui 4 konversi. Adapun batas-batas peperangan yang tidak boleh dilampaui atau dilanggar antara lain yaitu pergilah kalian di jalan Allah, perangilah orang yang kufur pada Allah, jangan mencincang, jangan berkhianat, jangan mencuri, dan jangan membunuh para jompo. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun redaksi lainnya yang berbunyi, berperanglah atas nama Allah di jalan Allah, perangilah orang yang kufur pada Allah, berperanglah, jangan berkhianat, jangan mencuri, jangan memotong anggota badan, dan janganlah memotong jompo. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan
Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bila mengarahkan pasukannya suka berpesan, pergilah kalian dengan nama Allah, berperang di jalan Allah, perangilah orang yang kufur pada Allah, jangan mengkhianati perjanjian, jangan curang, jangan mencincang, jangan membunuh anak-anak, jangan pula membunuh para pengurus tempat ibadah. Hadis riwayat Ahmad. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Latif. Baik, untuk yang ketiga ada waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Orang yang memerangi kaum muslimin mesti dibunuh, sebab dalam peperangan kalau tidak berani membunuh akan terbunuh. Perkataan haitsu saqiftumuhum mengisyaratkan tidak terbatas tempat perjumpaan. Ini sebagai balasan bagi yang tidak mau damai. Allah Subhanahu wa taala tidak senang pada orang yang melampaui batas. Namun jika orang kafir itu memerangi mukmin secara berlebihan, maka mereka mesti dibunuh dimanapun mereka berada. Demikian pula jika orang kafir yang memerangi itu berlindung di tempat yang haram perang seperti Al-Haram. Jika yang mereka lakukan itu hanya taktik, maka kaum muslimin meski berani bertindak. Ayat ini memberi isyarat bahwa fungsi perang yang ketiga adalah mengalahkan orang yang melampaui batas. Lalu yang keempat, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Secara historis, ayat ini merujuk pada peristiwa Hudzaibiyah. Kaum musyrikin tidak mengizinkan kaum muslimin masuk Mekah. Dalam perjanjian dengan mereka, kaum muslimin bisa menahan diri tidak beribadah di Al-Haram selama 1 tahun. Namun ternyata pada tahun berikutnya, tak kala jeda waktu telah berlalu, kaum musyrikin masih menghalangi juga. Rasulullah SAW pada saat itu diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi. Lalu yang kelima, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Fitnah ialah cobaan atau goncangan yang berat hingga jalan Allah terhambat pelaksanaannya. Kaum muslimin terhalang gerakannya. Fitnah semacam ini akibatnya jauh lebih berbahaya dibanding pembunuhan. Tegasnya, membunuh orang yang membuat kekacauan atau kegoncangan agama lebih baik daripada membiarkan kerusakan yang bahayanya akan lebih parah lagi. Ayat ini juga memberikan isyarat bahwa fungsi perang yang keempat adalah memberantas fitnah. Abu Hayyan berpendapat bahwa pengertian al-fitnatu atau fitnah itu pada ayat ini mengandung 7 arti atau 7 makna. Yang pertama ada murtad atau kembali kepada kekufuran. Yang kedua, menyekutukan Allah, penyekutuan. Yang ketiga, dengan sengaja melanggar apa yang diharamkan, bahkan mengubah hukumnya. Yang keempat, siksaan di akhirat. Yang kelima, mengusir orang mukmin tanpa alasan atau tanpa dosa. Yang keenam, menghalangi orang untuk ibadah di Masjid Al-Haram. Yang ketujuh, menindas atau memaksa muslim agar murtad. Ketujuh, macam dosa tersebut termasuk fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang melakukan fitnah seperti itu boleh dihukum mati. Menurut Al-Razi, kufur kepada Allah dan menghalangi orang lain dari keimanan termasuk fitnah yang lebih kejam dan lebih berat dosa-dosanya dibanding dengan pembunuhan. Kufur menyebabkan kekal di neraka, sedangkan pembunuhan tidak seberat kufur, dosa, dan siksaan. Dengan demikian yang dimaksud bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu adalah perbuatan kufur, melakukan kerusakan, mengganggu ketentraman ibadah, atau melakukan apa yang menimbulkan kekacauan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rehan. Dilanjutkan Wulan. aku.
Mic-nya belum dibuka Wulan. Sorry. Yang selanjutnya yang keenam itu ada wala yuqatiluhum inda masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Yang artinya dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Al-Masjidil Haram adalah tempat suci, tempat ibadah kaum muslimin yang mesti dijaga kesuciannya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya diperangi sekitar Al-Haram. Namun, jika kaum musyrikin itu memerangi kaum muslimin, maka mesti dilawan, walau di Al-Haram. Ayat ini memberi isyarat bahwa fungsi perang yang kelima adalah untuk menjaga kesucian Al-Haram. Yang ketujuh, fa'in qatulukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Yang artinya jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Jika ternyata kaum musyrikin itu berani mengganggu kesucian Al-Haram, maka kaum muslimin mesti memerangi mereka. Bahkan ayat ini ditegaskan dengan kata faktuluhum, maka bunuhlah. Tegas orang kafir yang bersiap memerangi kaum muslimin di Al-Haram mesti dibunuh lebih dahulu. Yang demikian merupakan balasan terhadap kejahatan orang kafir. Ayat ini memberikan isyarat fungsi perang yang keenam, yaitu menghukum orang kafir yang jahat. Yang kedelapan, fa ini tahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Namun jika ternyata orang kafir itu telah jelas menghentikan peperangan dan tidak menyerang kaum muslimin, maka peperangan mesti dihentikan. Dengan demikian, fungsi perang yang ketujuh adalah untuk menghentikan peperangan demi perdamaian. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Baik, yang selanjutnya yaitu waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Namun jika ternyata orang kafir itu bangkit lagi mau memerangi kaum muslimin, maka mesti diperangi supaya fitnah segera musnah. Lalu yang ke-10 yaitu wa yakunal ladina lillahi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Al-Islam adalah satu-satunya agama yang mesti tegak, tidak boleh dikalahkan oleh agama lain. Jika pemeluk agama lain menghalangi tegaknya Islam, maka mesti diperangi. Dengan demikian, fungsi perang berdasar kalimat ini adalah untuk meninggalkan al-Islam dan mengalahkan agama lain. Fa inni takhawnu pala udwanu ila ala dzalimin. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tiada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang jolim. Jika orang yang menghalangi al-Islam itu sudah berhenti dari usahanya, maka tidak perlu dianggap lawan lagi. Namun jika mereka berbuat jolim, maka kaum muslimin mesti membela yang teraniaya. Tegasnya fungsi perang berdasar ayat ini adalah untuk memberantas kejoliman. Selanjutnya boleh dilanjut. Yang selanjutnya itu ada beberapa ibroh. Yang pertama, Islam adalah agama damai, maka jika ada yang mengganggu perdamaian, mesti diperangi oleh kaum muslimin. Dengan demikian, esensi perang dalam Islam adalah demi menegakkan perdamaian. Yang kedua, fitnah dunia seperti kekacauan, kemusyrikan, kemungkaran, kekufuran lebih berbahaya dibanding pembunuhan. Oleh karena itu, penyebar fitnah mesti diperangi. Yang ketiga, fungsi dari perang antara lain, yang pertama, membela diri dan hak sesama muslim, yang kedua memberantas fitnah, yang ketiga menjaga perdamaian, yang keempat menegakkan syariah, yang kelima meninggikan agama Islam, yang keenam menegakkan kesucian di Al-Haram, yang ketujuh menghukum orang jahat, yang kedelapan memberantas kezaliman, yang terakhir menghentikan permusuhan. Yang keempat, Islam adalah agama damai, tapi kafir merupakan agama tidak mau damai. Itulah sebab di Indonesia orang kafir disebut non-muslim yang berarti anti damai. Yang terakhir yaitu ada secara ringkas fungsi peperangan berdasarkan isyarat ayat dapat digambarkan sebagai berikut. Bismillah waqatilu fi sabilillah yang artinya menegakkan agama Allah. Allazi yuqatilukum yang artinya menghentikan orang-orang yang mau memerangi dan membela diri serta melawan serangan.
Wa akhrazuhum min haitsu akhrazukum, yang artinya mempertahankan negeri sendiri serta melawan orang yang mengusir. Yang selanjutnya wal fitnatu asadu minal fard, yang artinya memberantas kekacauan, menghapus fitnah dan membela keamanan. Yang selanjutnya wana takostiluhum yang apa sih? Yang artinya mempertahankan kesucian Masjidil Haram, memelihara tanah suci. Yang selanjutnya menghukum orang kafir yang memberontak. Yang selanjutnya menghentikan ancaman, mengembangkan sifat taubat. Yang selanjutnya meningkatkan agama Allah, memerangi kekacauan, membela perdamaian. Yang terakhir memberantas kezoliman, menghentikan permusuhan, membuat pemupuk persaudaraan. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kami kelompok 7. Kami beranggotakan 7 orang. Izin pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos. Udah ya. Latif kan 6 orang, bukan 7 orang. Oh, tuh bayar dah poho. Bayalah.